Sebelum peresmian kamu jadi CEO, sebaiknya tikus-tikus itu kita ringkus dulu. Saki menghela nafas dalam, sulit banget nyari celahnya, Pak. Dia pintar banget nyembunyin barang bukti. Padahal tinggal selangkah lagi kita tangkap dia, ujar Saki. Apa ada orang lain yang kamu curigai, Saki? Tanya Attar. Ya, aku curiga dia bermain cantik dengan orang HRD. Ada salah satu staf yang diam-diam bertemu Ferry di luar kantor. Dilihat dari tugasnya, dia tidak ada urusan langsung dengan Ferry. Kemungkinan dialah orang yang telah mengubah dokumen-dokumen tersebut. Attar manggut-manggut, jauh sebelum Saki dia juga sudah menyelidiki orang tersebut. Hanya saja masih membutuhkan banyak bukti yang kuat. Terus selidiki mereka. Papa yakin dia sengaja menggunakan keponakannya untuk menjebak kamu waktu itu. Karena dia tahu jika Denia sangat menyukai kamu. Selain bisa menjatuhkanmu, dia juga bisa menjadikanmu sumber mata uang. Soal itu, aku sudah tahu, Pak. Dan aku tidak masalah. Karena secara tidak langsung berkat Denia, aku bisa mendapatkan istri sebaik Ayla. Saki tersenyum menyeringai. Kesialan malam itu justru mengantarkannya pada sebuah cinta yang luar biasa. Jika bukan karena obat laknat itu, Saki tidak mungkin bisa bersama dengan Ayla. Gadis polos dan mandiri, dan Ayla adalah perempuan yang tulus. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan padanya. Jaga istrimu baik-baik, Saki. Seperti yang kamu bilang, Ayla itu berbeda, Ayla istimewa. Kamu tidak akan mendapatkan wanita seperti dia di luar sana. Tentu, Pak. Tapi aku belum begitu mengenal Ayla. Aku belum tahu dia seperti apa. Tapi, apapun itu, aku akan tetap menyayanginya. Senyum itu tidak pernah pusar dari wajah tampan Saki. Attar yang sudah hafal dengan karakteristik putra bungsunya, melihat Saki yang sekarang itu sangatlah berbeda. Lebih mudah tersenyum, dan dia juga mulai ramah dengan para karyawan. Kamu jatuh cinta pada istrimu? Yang ditanya terlihat gelagapan, ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku tidak tahu. Mungkin iya. Hahaha, tidak usah malu. Papa ngerti kok, Papa juga pernah muda. Attar terkekeh teringat waktu dulu menikah dengan Kinan, dia masih malu-malu. Kebetulan Attar dan Kinan itu merupakan sepupu jauh, hanya karena jarang bertemu mereka jadi canggung. Kamu udah tanyain sama bapak di kampung? Apa aja yang harus dipersiapkan? Tanya Kinan pada Ayla. Keduanya sedang menikmati waktu santai di teras samping, duduk di kursi sarang burung. Udah, Ma. Kinan menoleh, terus apa katanya? Resepsinya mau yang kayak gimana? Terus hiburannya mau apa, katanya, ujar Ayla. Loh, kok malah tanya? Kamu maunya kayak gimana? Pokoknya, resepsi paling mewah kalau di kampung kamu seperti apa? Kinan justru bertanya apa yang diinginkan Ayla dan keluarganya. Ya, kalau biasanya pernikahan yang mewah itu. Ada hiburan musiknya, malamnya itu ada hiburan seni Sunda wayang golek. Sangat jarang sekali orang nikahan pakai hiburan seperti itu, karena biayanya yang sangat mahal. Kinan mengangguk, tidak masalah bagi mereka semahal apapun itu. Pernikahan Ayla harus megah, sebagai wujud syukur mereka memiliki menantu sebaik Ayla. Juga sebagai kafarat penebus dosa karena Saki telah merenggut Ayla secara paksa.
Dan keluarga mereka tidak sampai melaporkan Saki ke pihak yang berwajib. Berapapun itu tidak masalah. Nanti mama minta tolong sama papa buat cari koneksi untuk mencari dalang wayang golek terbaik di Jawa Barat. Berapapun itu tidak masalah. Nanti mama minta tolong sama papa buat cari koneksi untuk mencari dalang wayang golek terbaik di Jawa Barat. Membayangkannya saja membuat Ayla menelan selaiva. Dalam banyak pun tidak pernah tersirat akan menikah dengan semewah itu. Itu baru satu hiburan, jika ditambah hiburan lain, dekorasi dan juga konsumsi. Entah berapa suami dan mertuanya akan habiskan cuan hanya untuk sebuah resepsi. Berapa dia membayarmu sampai berani tutup mulut dengan rapat di depanku? Bentak Saki pada pria di hadapannya. Ampun, Pak. Saya cuma disuruh. Wajah pria itu sudah babak belur karena dihajar oleh anak buah Saki. Jika kamu menyerahkan barang bukti, saya akan menjamin keselamatan keluargamu dari dia. Tapi jika kamu masih tetap bungkam, jangan salahkan saya jika hidupmu akan berakhir di penjara. Jangan Pak. Saya mohon. Anak saya sedang sakit keras dan butuh biaya operasi. Meski pakai jaminan kesehatan, tapi biaya operasi yang sangat mahal dan ini operasi besar. Saya harus tetap punya pegangan uang. Jadi, saya mohon. Maafkan saya dan bebaskan saya. Mohonnya. Pria itu bahkan tidak sungkan bersujud di kaki Saki. Ia memohon pengampunan karena telah menyia-nyiakan kepercayaan. Katakan dan tunjukkan di mana buktinya. Saki mengangkat baju pria itu sampai ia berdiri. Saya sudah menyerahkan semuanya pada Denia. Dia juga sudah menghapus semua data yang saya miliki, Pak. Saki menghempaskan pria itu hingga ia tersungkur. Sit. Saki mengacak rambutnya gusar. Jika tidak ada barang bukti, bagaimana ia bisa meringkus Ferry? Tapi saya masih punya salinannya, Pak. Wajah Saki yang tadi garang kini melunak. Ia berjalan mendekati pria itu dan berjongkok. Di mana? Katakan. Jangan berbelit-belit. Ada di ponsel anak saya. Saya sengaja menyimpannya di sana, karena itulah tempat paling aman. Mereka tidak mungkin mencurigai anak kecil. Saya diam-diam membuat salinan untuk jaga-jaga. Baiklah, bawa ponsel itu padaku. Jangan sampai ada gerakan yang mencurigakan. Supaya dia tidak bertindak lebih cepat sariku. Pria itu mengangguk. Kemudian dua anak buah Saki membawanya keluar untuk mengambil barang bukti yang diminta oleh Saki. Hingga larut malam, Saki belum juga pulang. Ada kekhawatiran dalam hati Ayla. Karena tidak biasanya Saki akan pulang selarut ini. Bahkan Atar saja sudah pulang sejak 2 jam lalu. Papanya bilang jika Saki sedang persiapan untuk peresmian. Ayla sampai ketiduran di ruang tamu menunggu Saki pulang. Saat membuka pintu betapa terkejutnya Saki, melihat istrinya tertidur dalam posisi duduk. Kenapa dia tidur di sini? Apa dia nungguin aku? Gumam Saki. Kemudian berjalan mendekat, menyimpan tas kerjanya di atas meja. Saki duduk di samping Ayla, mengusap lembut pipi istrinya yang terlihat cabi. Ternyata usapan itu berhasil membangunkan Ayla. Abang udah pulang? Ayla menegakkan duduknya. Matanya masih terasa seperti karena sejak tadi ia menahan kantuk, dan baru saja terlelap sudah dibangunkan suaminya. Kenapa tidur di sini, Tanya Saki lembut. Abang belum pulang udah larut malam, cicit Ayla kemudian menunduk dan meremas jari jemarinya. Kamu nungguin abang? Kenapa ditungguin,
abang pasti pulang kok. Cuma tadi ada banyak urusan yang harus segera diselesaikan, jadi pulang agak larut. Saki semakin gemas melihat istrinya yang malu-malu seperti ini, wajahnya juga merona. Rasanya ia ingin mengunyel-ngunyel pipinya saking gemesnya. "Abang udah makan?" tanya Ayla yang memberanikan diri menatap manik legam suaminya. "Tadi sih udah, tapi sekarang lapar lagi." Saki menepuk pelan perutnya yang rata, tidak ada tanda kebuncitan di sana karena ia rajin berolahraga. "Aku panasin dulu makanannya ya," ucap Ayla dan beranjak. Enggak ding. Abang mau makan mie instan aja, pakai sawi, pakai telur, pakai cabenya 3. Ayla mengernyit kemudian menatap jam dinding yang menggantung di ruang tamu. "Abang, ini udah tengah malam. Kok makan mie?" "Nggak apa-apa, sesekali aja. Lagian makan mie malam hari sekali saja tidak akan membuat perut suamimu ini buncit." Saki menegakkan tubuhnya dan mengusap-usap perutnya. Ayla tersipu karena posisi seperti itu jelas mencetak perut Saki yang kotak-kotak. Ia masih ingat dengan jelas malam itu saat Saki melepas bajunya. Dia juga masih bisa merasakan betapa kokohnya kotak 6 itu. Tidak mau Saki melihat wajahnya yang memerah, Ayla segera berlalu ke dapur untuk memasak mie. Saki terkekeh pelan, kemudian ia menyusul istrinya ke dapur. Ia duduk di meja makan yang ada di dapur. Memandang istrinya yang sedang sibuk memasak, Saki memegang tangan di atas meja, menahan dagunya dengan kedua telapak tangan. Merasa ada yang memperhatikan, Ayla menoleh dan menemukan suaminya yang sedang menatapnya tanpa kedip. Jantung Ayla semakin bertalu, ia jadi salah tingkah. "Abang, jangan liatin aku kayak gitu dong." Ayla protes pada suaminya karena ia merasa canggung. Pemandangan indah di depan mata, tidak boleh disia-siakan. "Kamu masak aja, abang gak ganggu kok." Suaminya itu memang tidak mengganggu sama sekali. Tapi tatapannya itu mengganggu pikiran dan hati Ayla. "Sadar nggak sih kamu bang? Kamu sudah cocok jadi pemimpin, Saki. Kamu mampu menyelesaikan masalah sebesar ini," puji Attar. Karena berkat Saki yang turun tangan langsung, dia berhasil menemukan semua bukti yang kuat untuk menjebloskan Ferry ke dalam penjara. Kerugian yang perusahaan Attar tanggung, mencapai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, dia juga menyabotase agar Saki gagal menjadi CEO. Semua bukti sudah diserahkan pada pihak yang berwajib. Ini juga berkat bantuan mereka. Jika tidak ada mereka, aku tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Saki menunjuk para anak buahnya yang selalu setia setiap saat. Mereka begitu gesit dalam bekerja, tidak mudah menyerah. Lalu bagaimana dengan Denia? Dia juga ikut terlibat. Dia kabur ke luar negeri. Tapi biarlah, untuk saat ini masih aman. Tapi aku harus tetap waspada jika suatu saat nanti dia kembali mengacau. Ya, tetap awasi dia. Jika berulah lagi, jangan beri dia ampun. Dan untuk masalah Denny, dia dan keluarganya sudah berada di tempat aman. Anaknya besok akan mulai operasi, ucap Attar. Terima kasih, Pak. Karena Papa tidak memperpanjang Denny. Dia sudah bekerja lama di perusahaan, selama ini dia selalu patuh dan baik. Mungkin karena dia terlilit hutang dan butuh dana untuk anaknya. Dia jadi nekat seperti itu. Sekarang kamu persiapkan diri, besok adalah hari pengangkatan kamu sebagai CEO. Dan di acara peresmian nanti,
kamu kenalkan Ayla pada dunia. Dia berhak mendapat pengakuan, karena sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Saki mengangguk, karena dia juga sudah dari kemarin ingin mengenalkan Ayla pada publik. Tapi karena Ayla keguguran dan harus istirahat, jadi ia menunda sampai hati itu tiba. Ayla terkagum-kagum melihat banyaknya gaun mewah dan indah. Jika teringat saat dulu bekerja di hotel, gaji sebulan tidak akan mampu membeli satu gaun di sana. Silahkan kakak, mau cari apa? Ayla menoleh pada wanita yang bertanya. Ia baru sadar ternyata Kinan susah tidak terlihat, entah pergi kemana mertuanya itu. Karena keasyikan melihat-lihat gaun, ia jadi kehilangan jejak Kinan. Itu Kak. Saya tadi pergi sama. Ayla, kok malah di situ? Ayo sini, ujar Kinan melambaikan tangan pada Ayla. Iya, Ma. Kak, saya kesana dulu. Dipanggil Mama. Ayla pamit pada wanita muda tadi. Perempuan itu anaknya Bu Kinan ternyata, gumamnya. Ruangan di lantai 2 membuat Ayla lebih tercengang lagi. Di sana beberapa gaun paling mewah dan limited edition. Ayla menebak harganya puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta. Sini, sayang. Ayo kamu mau pilih gaun yang mana? Kinan menunjuk beberapa gaun yang dipajang di sana. Ayla nggak tahu, Ma. Mama aja yang pilihin, ucap Ayla yang memang tidak tahu mana yang bagus, karena semuanya sangat bagus. Dena, kamu pilihkan yang paling terbaik. Yang paling spesial pokoknya. Aku nggak mau menantu perempuanku satu-satunya kelihatan biasa aja di resepsinya nanti. Aku mau dia benar-benar jadi ratu nanti. Siap, Kinan. Tenang aja, aku pasti siapin semuanya buat kamu. Dena sahabat Kinan sejak masa kuliah, tersenyum hangat pada Ayla dan juga Kinan. Sekalian, cari gaun buat besok acara peresmian anakku. Dena mengangguk kemudian menyuruh pegawainya membawakan beberapa gaun terbaik karyanya. Karena Ayla tidak bisa memilih maka Dana dan Kinanlah yang sibuk memilihkan untuknya. Beberapa gaun telah dipersiapkan untuk acara nanti. Kinan mengajak Ayla pulang. Sebelum pulang Kinan mampir ke salonnya sekaligus perawatan. Ayla sungguh dimanjakan oleh mertuanya. Jangankan pergi ke salon, perawatan saja Ayla tidak pernah. Kehidupan Ayla dulu memang berbanding terbalik 180 derajat. Malam ini Ayla sedang berada di salon Kinan. Karena tadi sore Saki tidak pulang dan menjemput Ayla karena kesibukannya. Malam ini dia akan menjemput langsung Ayla ke salon. Ya ampun, istri Mas Saki cantik banget ya. Cocok deh kalau gandengan sama dia, ucap salah satu pegawai. Lia, tadi kelihatan biasa aja. Pas udah dipoles kelihatan banget berliannya. Bersinar. Obrolan mereka terputus karena kedatangan orang yang menjadi pusat obrolan mereka. Saki terlihat sangat tampan dengan setelan jas formal kemeja putih dilapisi tuxedo berwarna kaki, begitu juga dengan jas yang senada. Tubuh Saki mematung karena melihat Ayla keluar dari ruangan make up dengan gaun indah dan riasan cantiknya. Saki sampai tidak mengenali istrinya yang terlihat sangat cantik dengan gaun berwarna krim. Ayla tidak memiliki kulit putih, tapi juga tidak gelap. Ia memiliki warna kulit sawo matang dan Saki dengan warna kuning langsat terang. Jika berdampingan terlihat sangat kontras. Namun, karena wajah Ayla yang mulus dan cantik, mereka terlihat sangat serasi. Bang, kenapa bengong? Ayla mengibaskan telapak tangan di depan wajah Saki.
Suaminya itu terperanjat dan tersadar dari lamunannya. Udah siap? Tanya Saki kikuk. Ayla mengangguk, kemudian Saki mengulurkan tangannya untuk menggandeng Ayla keluar dari salon. Dengan hati-hati Saki membuka pintu mobil dan membantu Ayla masuk ke dalam mobil. Ini gaunnya bikin ribet. Emang acara peresmian itu seperti apa sih? Kok gaunnya kayak yang mau nikahan aja, ujar Ayla. Gaun yang Ayla kenakan tetap mengutamakan kesopanan. Dengan lengan panjang namun masih memperlihatkan kulitnya karena terbuat dari lapisan til dari bahu hingga ujung lengan. Gaun itu menjuntai ke bawah, hingga saat berjalan Ayla cukup kesusahan. Kamu akan tahu nanti. Jika itu yang kamu pikirkan, anggap saja ini adalah resepsi pernikahan kita. Saki mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia tidak mau terburu-buru karena berdua bersama dengan Ayla di dalam mobil rasanya sangat menenangkan. Bukankah resepsi akan dilaksanakan di kampung? Tanya Ayla dengan alis berkerut. Memangnya ada yang salah jika resepsi dilakukan berulang? Tanya Saki, enteng sekali dia bertanya padahal Ayla sudah tercengang dibuatnya. Ya nggak masalah. Cuman sayang aja dananya, buang-buang uang aja. Saki malah tertawa lepas, memang ada yang lucu pikir Ayla. Selama ini abang gak pernah menghamburkan uang. Ya sesekali pergi party sih, tapi tidak sampai menghabiskan banyak uang. Jadi untuk apa kerja ngumpulin uang, kalau nggak digunakan? Nah, karena sekarang abang udah punya istri. Jadi biarkan istri abang yang habisin uang abang. Ayla menata tidak percaya suaminya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Pikirannya tidak sampai ke otak Saki. Tidak paham dengan jalan pikir orang kaya seperti suaminya. Orang kebanyakan bingung mau beli apapun tapi nggak ada uang. Ini mereka bingung mau ngabisin uang dengan cara apa. Mau heran tapi itulah kenyataannya, Ayla hanya bisa membuang nafas. Terserah abang aja deh. Tapi abang salah, aku bukan orang yang pintar ngabisin uang. Karena aku tahunya cara nyari uang. Makanya, mulai sekarang, kamu belajar buat ngabisin uang, ujar Saki. Ayla memutar bola matanya jengah. Ia menatap jendela dari samping mobil. Ucapan Saki semakin ngawur, dan tidak dimengerti. Dia hanya akan menjalani apa yang harus dijalani sekarang. Tentang bagaimana caranya menghabiskan uang Saki, entahlah. Ayla tidak mau ambil pusing.